Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Popit di sini. Nah, setelah selesai mempelajari limit fungsi aljabar kemarin, waktunya kita lanjut nih ke limit fungsi trigonometrik. Jadi sebelum kita masuk jauh ke sana, teman-teman, modal dasar yang harus kita siapkan adalah minimal banget nih rumus-rumus atau identitas trigonometri. Tapi tenang, bagi kalian yang lupa-lupa ingat mungkin ya tentang rumus-rumus atau identitas trigonometri tersebut, bisa aja tuh dicek di video kita sebelumnya. Jadi seperti biasa, kita akan pelajari materi di sini secara mendalam. Tidak sekedar comot-comot rumus, apalagi jual rumus-rumus cepat gitu, teman-teman. Oke, limit fungsi trigonometri. Nah, jadi metode-metode penyelesaian limit fungsi aljabar dapat pula nih kita terapkan dalam penyelesaian limit fungsi trigonometrik. Contoh yang paling sederhana adalah substitusi langsung. Selama hasil substitusi mempunyai nilai atau terdefinisi, teman-teman, maka nilai tersebut adalah limit yang kita cari. Di sini contohnya langsung aja ya, teman-teman. Lim X mendekati 0 untuk fungsi sin X misalnya. Itu sama dengan langsung kita substitusi aja. Nilai X-nya menjadi sin 0. Sin 0 kan berapa, teman-teman? 0 ya. Oke, selanjutnya lim X mendekati 0 untuk cos X sama. Berarti kita masukin aja nih cos 0 berarti ya. Di mana di sini cos 0 adalah 1. Oke, contoh lain pendekatan misalnya lim X mendekati 1 untuk fungsi sin Vx per X. Berarti tinggal masukin juga nih X-nya 1. Jadi sin V kali 1 per 1 adalah sin V. Sin V adalah 0 ya, teman-teman. Nah, jika dengan substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu misalnya nih, teman-teman, yaitu 0 per 0 ya. Alternatif penyelesaiannya adalah ini bisa menggunakan identitas yaitu sifat-sifat trigonometri ya, teman-teman. Tujuannya adalah mengeliminasi atau mencoret bentuk-bentuk pembuat 0 nantinya pada pembilang ataupun penyebut gitu. Jadi targetnya adalah bagaimana ceritanya supaya pembilang dan penyebut bisa dicoret. Nah, setelah bisa dicoret, itu adalah indikasi bahwasanya nilai limit fungsi tersebut sudah akan kita dapatkan. Nah, misalkan di sini saya punya soal nih. Lim X mendekati 0 untuk fungsi tan X dibagi dengan sin 2X. Di sini apabila kita substitusi langsung akan menghasilkan bentuk tak tentu nih, teman-teman, yaitu 0 per 0. Ingat ya, baik itu fungsi aljabar ataupun fungsi trigonometri, hal yang paling dihindari adalah bentuk tak tentu atau 0 per 0 ini, teman-teman. Jadi harus kita cari dengan cara lain. Nah, berarti di sini lim X mendekati 0 tan X dibagi dengan sin 2X ini kita harus ubah dulu nih, teman-teman. Misalnya di sini ya, tan X-nya kita ubah menjadi sin X per cos X. Kemudian di sini ada penyebut sin 2X. Sin 2X-nya kita ubah menjadi 2 sin X cos X. Nah, di sini bentuk seperti ini bisa kita coret nih X-nya ya kan? Sehingga menghasilkan 1 per 2 cos kuadrat X. Ingat tadi ya, kalau seandainya sudah dicoret nih, berarti langsung aja kita substitusikan, teman-teman, nilai X-nya. Maka di sini menghasilkan 1 dibagi dengan 2 cos 0, teman-teman ya. Cos 0 adalah 1. Berarti 1 per 2 gitu. Oke, contoh soal kedua. Hitunglah lim X mendekati 0 untuk fungsi 1 min cos X per sin X, teman-teman. Ini sama ya, kalau seandainya kita substitusi langsung akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Berarti kita harus manipulasi lagi nih, teman-teman. Oke, untuk lim 1 min cos X dibagi dengan sin X, berarti di sini misalnya kita kalikan aja nih dengan sekawannya untuk 1 min cos X-nya. Kita kalikan sekawan 1 min cos X per sin X dikali dengan 1 plus cos X per 1 plus cos X. Maka di sini hasilnya adalah 1 min cos kuadrat X dibagi dengan sin X dikali 1 plus cos X. Nah, di sini 1 min cos kuadrat X kan bisa kita ubah nih, teman-teman, menjadi sin kuadrat X. Oke, kemudian sin kuadrat X dengan sin X-nya untuk penyebut tinggal kita coret nih. Maka sisanya adalah sin X per 1 plus cos X. Oke, karena sudah ada yang dicoret tadi tuh, berarti tinggal kita masukin aja nilai X-nya itu 0, teman-teman. Menjadi sin 0 dibagi dengan 1 plus cos 0. Hasilnya adalah 0 per 1 plus 1 sama dengan 0, teman-teman. Nah, namun di sini perlu diingat nih, teman-teman, tidak semua limit trigonometri bentuk tak tentu tadi atau 0 per 0.
dapat kita selesaikan hanya dengan menggunakan manipulasi aljabar ataupun dengan menggunakan identitas atau sifat-sifat trigonometri seperti tadi nih. Nah, namun limit bentuk tak tentu tadi, di mana fungsinya tadi merupakan gabungan dari fungsi trigonometri ataupun fungsi aljabar, itu sebenarnya dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, apa aja sifat-sifatnya teman-teman? Oke, yang pertama adalah sifat A. Lim X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Oke, ini kita tulis aja sebagai sifat A1 ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita buktikan nih secara intuitif ya. Di sini saya akan bawa kalian untuk membuktikannya dengan cara yang berbeda. Mungkin banyak referensi membuktikan ini dengan teorema apit. Jadi di sini coba saya buktikan dengan cara yang sedikit berbeda teman-teman. Oke, misalkan titik A dan B ya terletak pada lingkaran nih yang berjari-jari 1. Dan titik P terletak di tengah ruas garis AB. Nih ada gambarnya teman-teman. Sekarang kita cek aja nih segitiga OAP. Nah, kalau seandainya kita cari sin X. Sin X berarti depan miring ya teman-teman, AP per 1. Berarti panjang AP bisa kita tulis dong sebagai sin X. Ya kan teman-teman? Oke. Nah, jadi akibatnya panjang ruas garis AB itu sama dengan 2 sin X. Oke, jadi AB ini adalah 2 sin X. Kemudian kita cek panjang busur lingkaran ya teman-teman. Bisa kita rumuskan sebagai sudut pusat per sudut lingkaran dikali dengan keliling lingkaran gitu ya teman-teman. Maka di sini dapat kita tulis panjang busur AB adalah 2X teman-teman. Nah, di sini perbandingan ruas garis AB dan busur AB tentunya bisa kita tulis nih 2 sin X per 2X. Duanya kita coret menjadi sin X per X. Oke. Nah, jadi di sini dapat kita ilustrasikan dari gambar A dan B teman-teman. Oke, jika sudut X kita perkecil sampai mendekati 0, kita perkecil terus. Namun tidak sampai 0 nih teman-teman. Maka selisihnya tentunya akan mendekati 0. Oke. Selisih apa? Selisih antara ruas garis AB dengan busur AB tadi, ya kan? Oke. Nah, akibatnya perbandingan antara keduanya akan mendekati 1 kan tentunya. Jadi di sini secara intuitif dapat kita simpulkan bahwa ketika X mendekati 0 namun tidak sama dengan 0 ya tadi teman-teman, maka sin X dibagi dengan X akan mendekati 1. Jadi dalam notasi limit pernyataan tersebut dapat kita tulis lim X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Oke, gitu teman-teman, semoga ngerti ya. Nah, kemudian ada lagi nih sifat istimewa limit trigonometri untuk yang kedua atau A2 kita tulis teman-teman. Lim X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Di sini langsung aja kita buktikan. Jadi di sini lim X mendekati 0 tan X per X. Berarti tannya kita ubah menjadi sin X per cos X dikali dengan 1 per X teman-teman. Oke. Kemudian lim X mendekati 0 sin X per X, oke, dikali dengan 1 per cos X. Dimana tadi nih sin X per X tadi kan 1 nih teman-teman, udah terbuktikan. Kemudian 1 per cos X. 1 per cos X ini tinggal kita masukin aja X-nya 0 menjadi 1 ya, maka hasilnya adalah 1. Terbukti teman-teman. Itu adalah sifat istimewa limit trigon yang kedua. Kemudian ada lagi nih 1 untuk A3 berarti teman-teman ya. Lim X mendekati 0, 1 min cos X per X sama dengan 0. Oke, tidak fix ya rasanya kalau seandainya tidak kita buktikan. Sekarang kita buktikan teman-teman. Lim X mendekati 0, 1 min cos X per 0. Itu artinya kan, lim X mendekati 0, 1 min cos X per X. Ini kita kali sekawan ya teman-teman. Oke, maka menghasilkan 1 min cos kuadrat X dibagi dengan X dikali 1 plus cos X. Di sini 1 min cos kuadrat X itu kan sama dengan sin kuadrat X nih. Untuk menyebutnya tetap aja X dikali 1 plus cos X. Oke, sekarang kita urai nih satu-satu. Jadi sin X per X dikali dengan sin X per 1 plus cos X ya teman-teman. Kemudian kita limitkan aja nih masing-masing. Jadi lim X mendekati 0, sin X per X dikali dengan lim X mendekati 0, sin X per 1 plus cos X. Oke, dimana di sini tadi yang pertama sin X per X itu kan 1 tadi nih teman-teman. Kemudian untuk lim X mendekati 0 sin X per 1 plus cos X tinggal kita substitusi.
hasilnya adalah 0, maka 1 kali 0 adalah 0 gitu, terbukti teman-teman. Lanjut lagi kita ke contoh yang ketiga teman-teman. Jadi berdasarkan sifat A nih, tunjukkan bahwa yang pertama tadi adalah lim X mendekati 0, X persen X sama dengan 1. Yang kedua adalah lim X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Dibalik ya teman-teman. Oke, sekarang kita buktikan teman-teman. Jadi di sini untuk yang A ya, lim X mendekati 0, X persen X itu sama dengan lim X mendekati 0, X persen X, masing-masing kita kalikan dengan 1 per X nih teman-teman. Oke, ini manipulasinya ya. Maka X per X kan 1 nih teman-teman. Sekarang sin X per X. Oke. Jadi sekarang tinggal kita limitkan masing-masing untuk pembilang dan penyebutnya. Lim X mendekati 0 untuk 1 dibagi dengan lim X mendekati 0 untuk sin X per X. Lim X mendekati 0 untuk 1 kan tetap 1 nih. Sekarang lim X penyebutnya lim X mendekati 0, sin X per X 1 juga kan teman-teman. Berarti 1 per 1 juga 1. Oke, terbukti teman-teman. Masuk kita yang B, lim X mendekati 0, X per tan X sama halnya dengan yang A tadi, kita kalikan masing-masing dengan 1 per X. Oke. X per X adalah 1 dibagi dengan penyebutnya tan X per X. Jadi lim X mendekati 0 1 dibagi dengan lim X mendekati 0 tan X per X. Oke, jadi hasilnya adalah 1 per 1 juga terbukti teman-teman. Nah, biar lebih mantap kita masuk lagi nih ke contoh soal nomor 4 teman-teman. Di sini ada lim X mendekati 0 sin 3X per 5X. Nah, untuk menjawab soal versi kayak gini nih, maka kita misalkan aja 3X-nya sebagai U nih teman-teman. Sehingga kan X sama dengan U per 3 ya kan? Nah, coba Anda bayangkan, jika X mendekati 0, maka otomatis U juga mendekati 0 kan teman-teman. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis nih, lim X mendekati 0 sin 3X per 5X. Jadi lim U mendekati 0, oke, 3X tadi U teman-teman, per 5 dikali X-nya adalah U per 3. Nah, di sini untuk koefisiennya bisa kita keluarkan nih, jadi 3 per 5 dikali dengan lim U mendekati 0 sin U per U. 3 per 5 nya tetap, untuk lim U mendekati 0 sin U per U ini kan tadi 1 nih teman-teman. Oke, sifat A1 ya. Maka hasilnya adalah 3 per 5. Oke, itu contoh 4 ya teman-teman. Oke, biar lebih mantap lagi kita ambil lagi contoh 5 nih teman-teman. Hitunglah lim X mendekati 0, X per tan 4X. Nah, di sini sama. Tinggal kita misalkan aja 4X sebagai U ya teman-teman. Sehingga X sama dengan U per 4. Di sini juga sama tentu maka di sini jika X mendekati 0, maka tentunya U juga dekati 0 nih. Akibatnya lim X mendekati 0, X per tan 4X itu sama dengan lim U mendekati 0. X-nya tadi adalah U per 4 teman-teman. Dibagi dengan tan U saja ya teman-teman. Sehingga 1/4-nya kita kedepankan. Dan bersisa lim U mendekati 0, U per tan U. Jadi 1/4-nya tetap. Lim U per tan U ini kan tadi 1 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 1/4 gitu. Lanjut lagi kita ke contoh 6. Nah, jadi untuk A dan B konstan teman-teman. Jadi sini tunjukkan lim X mendekati 0, sin AX per BX itu sama dengan AB. Oke, kita buktikan aja ya teman-teman. Sama halnya dengan contoh 4 dan 5 tadi. Di sini kita misalkan aja U sebagai AX, sehingga X sama dengan U per A teman-teman. Jika X mendekati 0, maka tentunya U juga mendekati 0. Nah, jadi di sini lim X mendekati 0 sin AX per BX itu sama dengan lim U mendekati 0 sin U per B kali dengan U per A teman-teman. Jadi X-nya tinggal kita ganti ya teman-teman. Kemudian A dan B-nya bisa kita kedepankan ya kan. Sehingga di sini A per B dikali dengan lim U mendekati 0 sin U per U. A per B-nya tetap nih, ya kan? Kemudian lim U mendekati 0 sin U per U kan 1 nih. Maka hasilnya adalah A per B. Terbukti, teman-teman. Nah, jadi dari contoh 4, 5, dan 6, ini muncullah sifat B, teman-teman. Jadi untuk A dan B konstan, maka berlaku. Yang pertama adalah lim X mendekati 0 sin AX per BX itu sama dengan A per B. Dan sini juga berlaku untuk kebalikannya. Yang kedua adalah lim X mendekati 0 tan AX per BX juga sama dengan A per B.
juga berlaku untuk kebalikannya. Dan yang terakhir adalah lim X mendekati 0 sin X per tan BX itu sama dengan A per B juga. Dan di sini sama-sama berlaku untuk kebalikannya gitu. Nah, jadi sifat B ini merupakan pengembangan dari sifat A, teman-teman. Jadi dengan menggunakan sifat ini, contoh 4 dan 5 tadi itu dapat diselesaikan secara instan ya teman-teman. Atau kata-kata orang itu rumus cepet gitu kan. Bagaimana? Yaitu hanya dengan memperhatikan koefisien dari tiap variabelnya untuk pembilang dan penyebut. Jadi untuk soal nomor 4 nih, lim X mendekati 0 sin 3X per 5X berarti koefisien pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 5, berarti 3 per 5 teman-teman. Kemudian nomor 5, lim X mendekati 0 X per tan 4X, berarti di sini langsung aja 1/4. Misalnya ada lagi soal nih, lim X mendekati 0 sin 3X per tan 4X, gimana teman-teman? 3/4 gitu ya. Jadi harus ingat di sini semuanya ini berlaku untuk sin dan tan saja teman-teman. Lah kalau cos gimana? Tentunya nanti kita sedikit menggunakan manipulasi atau identitas trigonometri teman-teman. Oke, biar lebih mantap kita masuk aja ke contoh nomor 7 nih teman-teman. Di sini hitunglah lim X mendekati 2 sin X minus 2 per 3X minus 6. Oke, langsung aja di sini kita misalkan aja nih U sebagai X minus 2. Nah, di sini kan X mendekati 2 tadi nih. Maka tentunya kalau X mendekati 2, U-nya juga mendekati 0 kan teman-teman? Oke. Akibatnya di sini lim X mendekati 2 sin X minus 2 per 3X minus 6. Untuk 3X minus 6 di penyebutnya kita keluarkan dulu 3-nya nih teman-teman. Nah, kemudian di sini tinggal kita aplikasikan ke dalam bentuk U menjadi lim U mendekati 0 sin U per 3U teman-teman. Jadi hasilnya adalah langsung aja nih 1/3. Oke. Kemudian masuk kita ke contoh 8 nih teman-teman. Contoh terakhir untuk konsep ini, hitunglah lim X mendekati min Pi teman-teman. Untuk fungsi X plus Pi dibagi dengan tan 2X plus 2V. Nah, di sini kita misalkan aja U sama dengan X plus Pi. Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya nih, kenapa jadi X plus Pi? Jadi patokannya adalah nilai pendekatannya teman-teman. Jadi di sini X mendekati min V ya. Ini kalau kita pindah ruas, X min V-nya kan berubah jadi plus Pi teman-teman. Nah, itu yang kita jadikan sebagai U. Nah, jadi di sini jika X mendekati min Pi, maka di sini otomatis U mendekati 0 teman-teman. Maka lim X mendekati min Pi untuk fungsi X plus Pi dibagi dengan tan 2X plus Pi. Jadi duanya tadi kita keluarkan teman-teman. Oke, sekarang kita aplikasikan ke dalam bentuk U. Jadi lim U mendekati 0 X plus Pi tadi sebagai U dibagi dengan tan 2U berarti ya teman-teman. Nah, karena di sini variabelnya sudah bentuk U semua, maka tinggal kita ambil aja koefisien-koefisiennya, yaitu 1/2 itu teman-teman. Nah, saya rasa ini cukup dijadikan modal dasar untuk dirilik soal-soal yang lain. Tentunya bisa Anda cek di video selanjutnya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar pada tahu dan kita semua bisa jadi pinter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.